Halo teman-teman semua, jadi kenalin nama aku Fadil Okobun Sahi dengan NIM C140131079. Oke, jadi hipofisa itu apa sih? Hipofisa itu apa sih? Hipofisa itu apa sih? Jadi hipofisa itu adalah Apa sih? Lanjut lagi gimana sih? Ya, intinya hipofisa itu adalah tempat apa ya? Iya, nggak apa-apa. Bawa aja. Halo semuanya, jadi selamat datang di video praktikum dengan topik hipofisa dan induksi pemijahan. Praktikum ini sangat penting untuk mendukung program budidaya ikan secara terkontrol dan juga terutama untuk spesies yang sulit menginjak secara alami. Hipofisa adalah proses penyuntikan hormon reproduksi dari kelenjar hipofisa pada ikan induk. Nah, dengan tujuan merangsang pemataman dan pelepasan telur atau sperma. Kelenjar hipofisa ini juga atau pituitari itu terletak di bagian dasar otak ikan, tepatnya di bawah otak besar, yang merupakan pusat produksi sebagai hormon, termasuk hormon gonadotropin yang sangat penting dalam proses reproduksi pada ikan. Dalam praktikannya, kita membutuhkan dua jenis ikan. Yang pertama yaitu ikan jantan yang sudah matang banget, yang akan kita ambil ke kelenjar hipofisanya. Kemudian ada ikan yang akan kita suntik hormon agar dapat didikatkan. Nah, proses pengambilan hipofisa ini diantaranya yang pertama, ikan itu dibedah bagian kepalanya menggunakan pisau tajam. Otaknya dibersihkan dari jaring mengemak dan saraf larang yang menempel. Lalu setelah otak diangkat, kelenjar hipofisa akan tampak di dasar rongga otak. Kelenjar ini diambil hati-hati agar tidak rusak, lalu langsung disimpan dalam alkohol absolut untuk pengawetan. Nah, dalam metode pengawetan hipofisa ini terdapat dua metode. Yang pertama metode basah, yaitu dengan alkohol absolut, lalu metode kering dengan aseton. Untuk penyimpanannya dilakukan di suhu rendah dan jauh dari sinar matahari, langsung untuk menjaga efektivitas hormon hingga 2 tahun. Lalu masuk pada proses induksi pemijahan, yaitu penyuntikan hormon ke induk jantan dan betina. Nah, sebelum penyuntikan dilakukan pemberokan, yaitu memisahkan induk dari pakan untuk membersihkan saluran pencernaan dan memastikan kondisi ikan siap pinja. Nah, untuk teknik penyuntikan hormon ada beberapa jenis, yaitu intramuskular atau di otot punggung atau batang ekor, lalu ada intraperitoneal atau di rongga perut, kemudian ada intracranial dan juga intravena. Lalu hormon yang digunakan bisa berupa ekstrak hipofisa atau hormon sintesis seperti ovaltine yang sudah tersedia dalam bentuk larutan dan praktis digunakan. Dengan berat tubuh ikan untuk menentukan dosis pada proses penyuntikan ini. Untuk betina sendiri itu sekitar 0,5 ml per kilo berat tubuhnya. Lalu untuk jantan itu 0,3 ml per kilo berat tubuhnya. Pada betina, penyuntikan biasanya dilakukan 2 kali. Dosis pertama sepertiga dan dosis kedua itu 2/3 dengan selang waktu 6-7 jam. Penyuntikan dilakukan dengan suhu sekitar 45 derajat dan dapat dilakukan di luar atau di dalam air, tergantung dari ukuran ikannya. Hipofisasi dan induksi pemijahan ini sangat membantu dalam mengatur waktu pemijahan, menjaga kualitas induk, serta meningkatkan produksi benih secara efisien dan berkelanjutan. Terima kasih sudah menyimak video ini. Semoga pada bagian hipofisa ini kalian paham semua.
efisiensi produksi benih jantan, terutama pada ikan seperti nila, jantannya tumbuh lebih cepat dibandingkan betina. Tapi sebelumnya, apa sih seks reversal itu? Nah, seks reversal adalah teknik membalikan jenis kelamin ikan secara muatan dari jantan menjadi betina atau sebaliknya. Nah, teknik ini paling efektif dilakukan saat gonad ikan masih dalam fase labil, yaitu ketika diferensiasi kelamin belum terjadi. Cara yang umum digunakan adalah dengan pemberian hormon steroid sintetis seperti 17-A-metil testosteron atau menggunakan aromatase inhibitor. Nah, hormon ini bisa diberikan melalui pakan, rendaman larva, injeksi, atau implantasi. Berikut langkah-langkah dalam seks reversal dengan sistem oral. Yang pertama, persiapkan akuarium dan isi air hingga syuting bikoposenti. Lalu ambil sekitar 100 ekor larva ikan nila berumur 7 hingga 10 hari. Kemudian timbang biomasa total. Timbang pakan sesuai kebutuhan untuk 10 hari. Lalu campurkan dengan hormon yang telah dilarutkan dalam alkohol 70%. Aduk hingga hormon berasap pakan. Diamkan sebentar hingga mengering, lalu bungkus menjadi 30 bagian. Berikan pakan ini 3 kali sehari selama 10 hari. Lakukan pergantian air dan penyimpanan jika media terlihat kotor. Nah, setelah 10 hari, panen ikan dan hitung survival rate atau tingkat kelangsungan hidup dari ikan. Dengan teknik ini, populasi ikan jantan bisa meningkat drastis, bahkan hingga mendekati 100% jika dilakukan dengan tepat. Pemecatan kelamin metode acetofarmi. Berikut beberapa langkah pengecekannya. Pertama, larva ikan dibedah dan gonadnya diambil. Gonad diletakkan di atas gelas objek dan dicincang halus. Kemudian diteteskan larutan acetofarmi di atas jaringan gonad. Terakhir, amati di bawah mikroskop si diagram gonadnya. Nah, hasil pengamatannya menunjukkan jika sel total sperma tampak seperti titik-titik kecil, tapi jika sel bakalnya terus membentuk bulatan besar dengan inti di tengah berwarna lebih pucat. Nah, metode ini sangat membantu dalam identifikasi dini, jenis kelamin, dan evaluasi efektivitas seks reversal. Baik, jadi melalui praktikum ini kita belajar 2 hal penting. Pertama, bagaimana mengubah jenis kelamin ikan untuk produksi dini yang lebih efisien, dan juga kedua, bagaimana sih mengecek hasilnya secara ilmiah melalui metode acetofarmi. Nah, terima kasih dan video tentang seks reversal kali ini. Baiklah, halo lagi semuanya. Jadi selamat datang di video praktikum yang kali ini. Topiknya mengenai preservasi dan juga pengecekan kualitas sperma pada ikan.
Nah, praktikum ini penting karena kualitas sperma sangat mempengaruhi dari keberhasilan proses pembuahan buatan dalam budidaya ikan. Nah, pertama kita bahas preservasi sperma dulu. Nah, preservasi atau penguatan sperma bertujuan untuk memastikan ketersediaan sperma tetap terjaga, terutama ketika waktu kematangan gonad antara induk jantan dan betina tidak bersamaan. Dengan teknik ini, kita bisa menyimpan sperma ikan dalam kondisi yang tetap baik, bahkan hingga 72 jam. Langkah awal yang harus dilakukan adalah menampung sperma agar secara aseptik dari ikan jantan yang sudah matang gonad. Setelah itu, sperma ini akan dicampur dengan larutan fisiologis, biasanya NaCl, dengan rasio antara 1:2 hingga 1:10. Contohnya, 1 ml sperma dicampur dengan 9 ml larutan NaCl. Campuran ini kemudian disimpan di suhu dingin sekitar 4 derajat Celcius selama masa penyimpanan. Kualitas sperma perlu dicek setiap 24 jam. Selanjutnya kita akan mengecek kualitas sperma. Ada beberapa parameter penting yang digunakan, yaitu mobilitas, viabilitas, spermatokrit, derajat pembuahan, penetasan, dan kelangsungan hidup larva. Untuk mengecek mobilitas, sperma ditetaskan ke kaca objek dan diamati di bawah mikroskop dengan perbesaran tak sekali. Kita menilai seberapa banyak sperma yang bergerak aktif. Nilai mobilitas diberi form dari 1 hingga 5, tergantung tingkat pergerakan si spermatozoa. Viabilitas sperma dicek menggunakan pewarna eosin neglosin. Sperma yang hidup akan tampak bening atau putih karena tidak menyerap warna, sedangkan yang mati akan berwarna merah keunguan. Lalu kita hitung jumlah sperma hidup dibandingkan jumlah total yang mati. The spermatokrit yaitu presentasi padatan sperma dalam cairan spermage. Sampel dimasukkan ke dalam tabung hematokrit, disentrifugasi selama kurang lebih 5 menit, lalu panjang padatan dibandingkan dengan panjang total cairan untuk mengetahui kadar spermatokrit. Selanjutnya, derajat pembuahan dihitung dari jumlah telur yang berhasil dibuahi hingga mencapai fase bintik mati. Sementara itu, derajat penetasan dihitung dari jumlah telur yang berhasil menetas dibandingkan total telur yang diamati. Ya, walaupun buat derajat telur ini kemarin kita nggak mempraktikinnya, just info aja. Terakhir, kelangsungan hidup larva menunjukkan berapa persen larva yang mampu bertahan hidup dari awal pemeliharaan hingga akhir masa pengolahan. Dengan memahami proses preservasi dan pencegahan kualitas sperma, kita bisa mendukung program pembenihan yang lebih efisien dan juga berkelanjutan, serta menjaga mutu benih yang dihasilkan. Baiklah, terima kasih buat semua kesetiaannya dalam menonton video saya. Terima kasih pokoknya buat yang telah menyaksikan video ini. Semoga bermanfaat dan dapat pelajarannya dari video-video saya. Baiklah, terima kasih juga buat semua yang terjadi atau semua yang membantu dalam proses video ini. Saya tutup, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.